Bu Nur Asia, halo. Kita mulai ya, Bu. Masih mute, Bu. Masih mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia hingga kita dapat mengikuti kegiatan MGMP hari ini secara virtual. Tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Baik, adapun ada kegiatan kita hari ini adalah yang pertama itu sosialisasi akun Merdeka Belajar yang akan dibawakan oleh Pak Hisam. Kemudian yang kedua nanti dilanjutkan oleh pembelajaran berdiferensiasi dan implikasinya di kelas oleh Bu Herma. Baik, untuk yang pertama saya serahkan ke Pak Hisam. Waktunya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, ya. Mengingat situasi COVID saat ini, kami mohon maaf ya Bapak Ibu, masih melakukan MGMP secara virtual, secara online ya, karena kami memang mempertimbangkan berbagai hal. Yang pertama berkaitan dengan penyebaran virus COVID ini yang kita sudah level 3 malah zona merah ya Bapak Ibu. Ditakutkan nanti kita ada semacam klaster MGMP. Nah, ini yang kami takutkan di sini. Kami mohon maaf. Namun apabila nanti ketika PTM ya, seumpama nanti ada jadwal PTM terbatas, kita bisa buat untuk yang secara offline ya Bu, ya dengan protokol kesehatan ketat. Oke ya Bapak Ibu, kami mohon maaf sebagai dari pengurus MGMP masih melakukan secara virtual. Di samping itu yang kedua berkaitan dengan jadwal di sekolah kita yang memang padat ya, di sekolah masing-masing semuanya padat, lebih-lebih lagi persiapan P3K ini yang mana guru-guru P3K bisa dikasih jam sedikit ya di berbagai sekolah karena mereka sudah persiapkan untuk pemberkasan dan juga persiapan untuk keluar SK ya Bapak Ibu. Sehingga benar-benar susah mengaturnya dalam hal jadwal gitu ya Bu. Walaupun itu 2 minggu sekali. Oke Bapak Ibu, Bu Herma sudah bergabung Bu Herma? Halo? Oke, Bu Herma bisa ini? Oke ya. Oke baik, karena ini sebenarnya acaranya Bu Herma ya, karena Bu Herma sudah bergabung, mungkin Bu Herma terlebih dahulu membuat presentasi di sini. Bu Herma bisa share screen? Saya tutup dulu screen-nya. Iya Pak. Oke, silakan Bu Herma. Mohon maaf, kamera saya lagi bermasalah ini, Pak. Iya, nggak apa-apa Bu, asalkan ada suaranya dan juga Ibu bisa share screen Bu. Nggak apa-apa Bu, silakan Bu. Kirim ke Bapak aja. Apanya Bu? Filenya? Iya. Oh, boleh Bu. Atau di MGMP aja ya. Boleh. Biar nanti semuanya sama-sama membuka Bu. Iya. Pak.
oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Mohon maaf ini kurang tahu juga, saya ini lagi internet saya lagi ada masalah. Jadi saya kirimkan dulu Bapak Ibu materinya. Nanti minta tolong Pak Isam bisa Baik. Siap. Saya kirim di MGMP ya Pak. Oke, baik. Masih belum muncul Bu di MGMP. Oke, saya refresh dulu. Belum muncul Bu di MGMP. Oke. Hari ini ya. Sabar Pak Ibu ya Pak. Oke, nggak apa-apa Bu. Oke, perlu diketahui Bu Herma sudah banyak karya tulisnya, karya seperti lokasi pembelajaran ya Bapak Ibu, yang berangkat ke PTK kemarin, kemudian juga memberikan sebagai narasumber ya Bu Herma kemarin ya, yang di Zoom meeting itu Bu Herma. Ini banyak sekali yang diinginkan oleh Bu Herma. Nah, ini Pak, sudah Pak. Oke, sudah berhasil. Bapak Ibu bisa langsung ke ke WA MGMP. Kita buka bersama-sama. Saya coba dulu buka. Mudah-mudahan internetnya mendukung. Saya ini Pak, internetnya aduh. Baik. Di saya masih belum muncul. Adakah yang sudah muncul? Ada Pak, sudah Pak. Di saya masih belum muncul Bapak. Atau kirim Japri Bu ke ini boleh? Kan di MGMP belum muncul. Oh, ini udah muncul barusan. Oke. Oke, jadi mulai yang mana Bu? Yang presentasi atau yang pembelajaran diferensiasi? Presentasi ya. Oke, saya buka presentasi ya. Oke, sebentar saya buka yang presentasi. Bapak Ibu kita bisa presentasi. Lagi buka Bu. Agak ya, mungkin Ibu cerita dulu seperti apa yang diferensiasi itu, bagaimana awalnya Ibu kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi itu Bu. Silakan Bu. Pembelajaran diferensiasi itu salah satu ada di kurikulum prototype. Jadi ada di guru praktek penggerak. Kan ada guru penggerak itu kan ada beberapa, ada guru penggerak, ada guru praktek penggerak.
Nah, salah satu program di guru praktek penggerak itu salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Dengar ya Pak ya suara saya? Bapak Ibu? Dengar Bu. Dengar Bu. Artinya kapan kita berdiferensiasi itu seperti apa? Artinya kalau misalnya hari ini kita belajar matematika, tahu-tahu kita masuk langsung buka halaman 20 anak-anak. Buka halaman sekian, buka PR kalian, kumpulkan PR kalian. Langsung seperti itu sebenarnya kita sudah menjajah anak-anak kita Bapak Ibu. Jadi inilah yang dinamakan merdeka belajar. Lanjut aja ya Pak. Lanjut, oke. Dasarnya kita dari Ki Hajar Dewantara. Jadi guru penggerak itu sebenarnya dari Ki Hajar Dewantara yang kurikulum baru ini. Proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, yaitu mereka memiliki gaya belajar, potensi, serta minat yang beragam. Artinya kita melihat anak-anak ini sebagai individu yang memiliki karakteristik masing-masing. Kalau biasanya kita langsung memberi materi, bahan ajar, sudah selesai, sudah, jadi semua disamaratakan. Tetapi hari ini kita tidak boleh seperti itu. Jadi misalnya anak-anak tugasnya memang hari ini zaman digital, tapi anak-anak kita suruh membuat video semua misalnya. Sebenarnya tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita itu kan mempunyai gaya belajar masing-masing. Artinya tidak semua anak suka dengan membuat video. Nah itulah yang kita fasilitasi. Intinya seperti itu, berdiferensiasi. Silakan Pak lanjut. Next. Kodrat alam misalnya, alam ini kan ada gambar sawah. Bumi ini ada sawah, kita tinggal sudah ada, jadi kita tinggal mau menanam apa. Jadi sama dengan anak-anak, kita mau kepingin anak-anak ini seperti apa. Kita sudah tersedia anak-anak seperti ini, ada berbagai macam, ada ragamnya macam-macam dengan tingkah laku anak-anak kita. Nah kita mau apakan mereka, itulah di tangan kita, itu maksudnya. Next Pak. Bapak next aja Kak Bapak. Kodrat zaman. Jadi kodrat zaman itu kan hari ini kita ada di zaman mereka. Jadi mereka ada inovasi, ada kecakapan menggunakan teknologi informasi, ada kecakapan hidup. Lanjut Pak, lanjut aja terus ya Pak. Nanti. Sama dengan ini, kata Ki Hajar Dewantara, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi hari ini kita tidak bisa mengajar anak-anak kita sesuai zaman kita dulu. Kalau zaman kita dulu, PR langsung 20 soal. Sudah selesai, kumpulkan. Misalnya kalau zaman saya dulu kan, kalau dengar sepatu gurunya aja sudah takut. Baik. Image-nya kan seperti itu saya dulu begitu. Jadi sekarang kalau zaman sekarang seperti apa, jadi kita ikuti, itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi ada alasan salah satu mengapa kita harus belajar. Next Pak. Visi pendidikan sekarang adalah mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui profil pelajar Pancasila. Jadi anak-anak kita usahakan tidak hanya menghafal profil pelajar Pancasila, tetapi menerapkannya dalam pembelajaran kita. Ya terus Pak. Ini teorinya Bapak Ibu. Jadi pendidikan itu bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. Mohon maaf, ini ada ya Bapak Ibu yang guru penggerak, sekolah penggerak mungkin sudah tahu. Jadi saya di sini bukan menggurui tidak, tapi inilah yang saya ingin. Jadi kebetulan kawan saya kuliah itu banyak yang ikut guru penggerak angkatan pertama. Jadi saya belajar dari mereka. Jadi langsung saya praktekkan bulan Juli tahun lalu. Jadi tahun ajaran baru itu sudah saya praktekkan.
Jadi mindset kita harus berubah dari sistem pendidikan yang bukan ajang pacuan kuda. Kalau misalnya waktu UN kita kan ngejar materi itu sampai anak-anak itu kan kita drill soal terus seperti itu. Nah itulah yang kita nggak bisa. Nah, kita harus mengubah mindset kita. Lanjut Pak. Jadi, kalau anak-anak lanjut aja Pak ini. Nanti saya apa yang saya lakukan itu nanti saya kasih tahu Bapak Ibu. RPP-nya seperti apa udah saya share di MGMP Bapak Ibu. Lanjut aja Pak. Seperti ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan itu kan ada kita asesmen diagnostik itu kan di awal kita belajar. Misalnya Juli kemarin tahun ajaran baru. Kemudian asesmen formatif. Ada analisis lingkungan sekolah. Sarpras untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Misalnya saya Juli kemarin saya sebelum belajar saya asesmen diagnostiknya. Apa sebenarnya anak-anak ini yang mau saya hadapi itu anak seperti apa, kemampuannya sampai di mana, itu yang ada di tes diagnostik sebelum pembelajaran. Formatif berarti sewaktu proses. Analisis lingkungan sekolah artinya kita lihat sekolah ini sarana prasarananya memenuhi nggak, mendukung nggak dengan program kita. Misalnya saya ingin membuat PR kemarin, apakah cocok dengan sekolah kita? Anak-anak saya mempunyai nggak HP yang seperti itu, yang menunjang program saya. Jadi kalau saya misalnya sekolah saya tidak memenuhi itu buat apa? Misalnya saya bikin modul secanggih apapun, tetapi anak-anak tidak mempunyai HP yang sesuai spesifikasi yang saya inginkan. Pastinya malah tidak mendukung. Itu maksudnya. Lanjut Pak, hal yang dihindari tadi metode ceramah itu tidak bisa lagi Bapak Ibu. Jadi yang perlu diperhatikan membuat pertanyaan pemantik. Misalnya kemarin soal limit fungsi trigonometri. Pemantiknya apa? Misalnya saya tunjukkan speedometer. Speedometer itu apa anak-anak? Misalnya kalau di angka 0 itu maksudnya apa? Di angka maksimal maksudnya apa? Apa yang akan terjadi? Pasti meledak. Mereka kan masih ngomong, pasti itu nanti meledak kalau dia sampai maksimum. Nah, itulah sebelum materi, artinya limit itu tidak akan mencapai maksimal, hanya mendekati. Jadi hanya mendekati titik maksimal. Misalnya kehidupan sehari-hari itu mempertimbangkan berbagai stimulus, artinya anak-anak akan mempunyai imajinasi mereka masing-masing sebelum kita masuk ke konsep. Jadi itu maksudnya membangun pemahaman yang bermakna. Lanjut Pak. Hal-hal yang perlu diperhatikan yang untuk kompetensi dan karakteristik tadi menggunakan berbagai metode pembelajaran. Jadi mencoba yang lain. Usahakan biar anak-anak ini tidak bosan. Jadi pemikiran kita begini Bapak Ibu. Jadi kita datang itu anak-anak menunggu, bukan mereka ibu ini lagi. Kadang kan begitu. Nah, itu yang kita hindari. Melihat 6 profil itu apa? Kalau di saya bikin anak-anak kelompok, tapi nama kelompok mereka yang milih. Saya merasa kreatif, jadi saya masuk di kreatif saja. Saya masuk di mandiri. Saya orangnya mandiri Bu, jadi saya masuk di kelompok mandiri. Saya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau nanti ada tambahan lain, ya masukkan silakan. Saya senang juga. Karena kalau hanya dihafal saja, ya boleh saja kan. Kemudian mana ya Pak ya? Yang dihindari tadi menerapkan satu metode saja. Jadi kalau kita ngajar metodenya itu saja tentunya membosankan. Apalagi masa daring begini. Jadi anak-anak kan banyak aja cara yang bisa menipu kita. Kadang yang pernah saya kasih tahu, ada anak yang pakai boneka, kasih kacamata, pakai masker, dianya tidur.
Artinya kita saya bukan mengajari anak-anak ini loh bisa seperti itu. Jadi anak-anak biar asalnya nggak tahu jadi tahu. Sebenarnya bukan itu Bapak Ibu, inilah zamannya. Zaman di mana mereka bisa melakukan seperti itu. Jadi apa yang mau kita harus lakukan? Kalau ada fenomena seperti itu, makanya saya absennya di awal dan di akhir. Jadi anak-anak ya untuk meminimalkan. Jadi kita bagaimana menyikapinya. Jadi zaman sekarang misalnya ada aplikasi yang bisa mengerjakan soal dengan cepat. Misalnya Brainly, misalnya kan banyak. Nah, seperti itu apa tindakan kita? Ya kita harus usahakan jangan membuat soal yang seperti di internet. Jadi kita bikin sendiri. Nah, seandainya anak-anak melihat internet, ya nggak salah juga karena zaman mereka memang begitu. Jadi kita tidak boleh marah-marah. Kalian melihat Brainly ya, kalian begini ya, enak kali ini ya. Bagaimana itu zaman mereka. Jadi kita menyikapinya harus positif. Itu maksudnya. Ini Pak. Udah habis ya Pak ya? Oh, belum. Oke. Yang ini Bu, yang relevan dengan konteks. Oh iya. Pembelajaran yang menarik dalam sehari-hari itu yang perlu kita perhatikan tadi ya Bapak Ibu. Memberdayakan masyarakat sekitar sebagai narasumber. Itu dalam kehidupan sehari-hari itu maksudnya. Misalnya apa sih Pak? Yang kearifan lokal ya. Nah, itu maksudnya. Muatan lokal. Ya. Hal yang dihindari komunikasi satu arah dari guru. Jadi misalnya pagi ini saya ngomongkan di chat di kelas apa keadaan kalian. Jadi kita banyak punya platform. Jadi kita usahakan sebisa mungkin kita tidak satu arah itu maksudnya. Lanjut Pak. Oke. Orientasi pada masa depan. Ya, masa depan hari ini kita ada di zaman milenial. Ya semuanya serba IT. Jadi yang perlu diperhatikan selalu berinovasi pembelajaran lah kita dan pembelajaran keterampilan abad 21. Hal yang harus dihindari asesmen yang sama dari tahun ke tahun. Jadi misalnya contohnya saya itu kan di sekolah kami itu kan pakai LMS, soal kan selalu sudah ada. Jadi seharusnya kita kalau kita nggak kreatif ya sudahlah tahun yang itu saja. Padahal anaknya kan berubah. Itu maksud saya. Nah, seharusnya kita harus terus melihat kondisi anak. Itu maksudnya. Lanjut Pak. Next. Nah, sekarang itu teorinya Bapak Ibu. Nah, sekarang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Contohnya, ada ilustrasi. Ibu Nur adalah guru kelas 3 SD dengan jumlah murid sebanyak 32 murid. Di antara 32 murid di kelasnya, Bu Nur memperhatikan bahwa 3 murid selalu selesai lebih dahulu saat diberikan tugas menyelesaikan soal-soal perkalian. Karena dia tidak ingin ketiga anak ini tidak ada pekerjaan dan malah mengganggu murid lainnya. Akhirnya ia berinisiatif untuk menyiapkan lembar kerja tambahan. Jadi jika anak-anak lain mengerjakan 15 soal, maka 3 anak tersebut menyiapkan 25 soal. Akhirnya kita memfasilitasi anak-anak yang punya kelebihan. Kalau biasanya kita ada pengayaan gitu. Oke, lanjut Pak. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Jadi yang kita lihat individu siswanya. Lingkungan belajar yang mengundang siswa untuk belajar. Tujuan pembelajaran yang didefinisikan pembelajaran kita kali ini apa?
merespon. Belum nampak ya Pak? Sebentar Bu, oke. Saya masih disablekan untuk attendance. Silakan Bu, lanjut. Merespon kebutuhan belajar siswa. Jadi kebutuhan belajar mereka itu seperti apa? Kita yang melayani itu maksudnya. Manajemen kelas yang efektif. Lanjut Pak. Itu teorinya pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu. Nah, kebutuhan belajar siswa itu ada 3. Kesiapan belajar siswa, minat belajar, dan profil belajar siswa. Kesiapan belajar siswa. Halo Ibu. Bu Herma. Sepertinya terlempar Bapak. Oh ya, silakan Bu Herma. Oh iya, saya nggak nampak Pak. Oh iya. Oh ya, oke. Ya. Kesiapan belajar siswa itu hari ini misalnya kita belajar limit fungsi trigonometri. Nah, kemarin sore atau malam itu materi sudah kita siapkan. Sudah kita berikan ke siswa, jadi mereka biar siap. Yang kedua, minat belajar. Minat belajar itu misalnya siswa lebih menyukai olahraga, sains, atau kesenian, atau ada apa minat mereka ya, maksudnya minat kegemaran mereka apa, hobinya apa. Profil belajar siswa itu gaya belajar. Gaya belajar itu kan ada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Nah, kalau saya ini boleh salah satu Bapak Ibu, boleh pilih yang minat dengan gaya belajar, boleh kesiapan dengan gaya belajar. Ini bisa dilanjut aja Pak. Ini udah habis ya Pak. Visual itu belajar dengan melihat, misalnya kita berikan materi anak-anak ini dalam bentuk PowerPoint, ada diagram, catatan, peta, atau grafik. Kalau auditori belajar dengan mendengar, membaca, mendengarkan musik maksudnya ya, bisa. Kinestetik belajar sambil melakukan atau bergerak, karena kodrat anak-anak itu adalah bermain. Makanya kadang kita ajak anak-anak bermain, belajar sambil bermain itu maksudnya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu, pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat. Jadi ada yang minat olahraga, ada yang minat kesenian, ada minat sains. Produk apa yang kita minta ke mereka? Jadi mereka sama-sama membuat tulisan prosedur, tetapi dengan gaya mereka masing-masing. Jadi kalau olahraga membuat tulisan prosedur tentang bagaimana cara menggiring bola. Nah, kalau yang suka kesenian membuat tulisan prosedur tentang bagaimana cara membuat rumah-rumahan dari stick. Kalau yang suka sains membuat tulisan prosedur tentang bagaimana cara membuat rangkaian. Ini sepertinya contoh untuk bahasa Indonesia Bapak Ibu. Atau bahasa Inggris mungkin ya, berbentuk prosedur. Itu prosedur teks kalau bahasa Inggris. Nah, ya. Tapi isinya lain-lain sesuai mereka yang minat mereka. Oke. Lanjut, Pak. Nah, yang di sini tujuannya murid dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Jadi ini misalnya contoh di biologi. Nama muridnya dia ada visual, auditori, kinestetik. Produknya murid diperbolehkan memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka. Jadi bebas sesuai mereka, tetapi di proses saat menjelaskan guru menggunakan banyak gambar. Jadi kita, ya guru sebenarnya agak repot juga Bapak Ibu. Jadi kita menyediakan anak-anak visual itu kita kasih apa? Untuk anak auditor kita kasih apa? Itu maksudnya. Anak
kinerja itu apa yang mau kita berikan untuk mereka. Jadi mereka sama-sama belajar, tetapi mereka belajarnya prosesnya sesuai dengan gaya mereka masing-masing. Lanjut, Pak. Oke. Ini contoh persiapan belajar. Jadi kalau saya kesiapan belajar, jadi misalnya sore malam saya kasih materi, pagi sebelum belajar saya kirimi link untuk mengisi. Jadi mereka sebenarnya siapnya sampai di mana? Murid telah memahami enggak? Murid belum memahami atau yang mana? Atau sebagian mereka memahami? Itu ya Bapak Ibu. Jadi apa yang mau kita lakukan untuk anak-anak yang tidak memahami atau sama sekali tidak memahami? Ada yang sebagian, baru kita tanya. Nah, ya itulah yang kita layani tadi, pelayanan maksimal, masa pelayanan prima ya Pak ya? Betul, di dalam PNS pelayanan prima. Ya lanjut Pak. Oke. Ya. Kalau pembelajaran yang baik dengan menggunakan keterampilan penting dan informasi penting. Kalau pembelajaran berdiferensiasi yang baik dalam berbagai moda dan pada berbagai tingkat kerumitan. Dengan jumlah dukungan dari guru atau teman sebaya. Jadi misalnya kalau berdiferensiasi, misalnya kalau di kurikulum baru itu kan kita harus berkolaborasi. Jadi yang saya lakukan berkolaborasi dengan guru TIK. Ya karena matematika kan hanya hubungannya ke sana. Menurut saya. Tapi kalau Bapak Ibu nanti punya masukan, saya terima kasih sekali. Misalnya kita matematika hubungannya sama apa? Misalnya sama fisika. Fisika. Apa lagi ya Pak? Fisika, seni juga bisa Bu, kalau misalkan dia kayak membangun ruang, bagaimana membentuk bangun ruang, berapa bahan yang dibutuhkan, mungkin bisa membuat prosedur seperti itu ya Bu ya. Coba kamu bikin prosedurnya gitu. Ya? Prakarya. Prakarya juga bisa. Iya. Lanjut Pak. Ini ada 5 kompetensi sosial emosi. Jadi ini emosi kita Bapak Ibu. Kalau manusia itu seperti emosinya itu apa saja sih itu. Lanjut Pak. Oke. Sekarang yang saya lakukan Pak, yang kedua. Yang kedua pembelajaran ini Bu ya. Nah ini Bu. Ya. Kerangka berpikirnya. Ya. Ya. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu ini yang saya praktekkan. Saya bisa. Oke. Langsung ke RPP-nya atau masih ini Bu? Oh enggak, yang ini. Ya. Oke. Saya kerangka berpikir tadi Pak, yang lembar pertama. Oke, bentar. Oke, ini ya. Dari teori yang tadi yang tadi ada teorinya tadi, saya pindahkan ke kegiatan saya. Kerangka berpikirnya kalau perlakuan ke siswa sama rata dalam pembelajaran, biasanya kan seperti itu. Saya bagikan modul ke anak, ya sudah selesai dipelajari. Apalagi secara daring Bu ya. Ya, coba anak-anak ini copy paste tugas berjamaah kirim. Kita ngoreksi satu-satu padahal jawabannya sama. Kadang kan begitu Pak. Baik. Karena angkatan lalu yang full daring dan kita setengah nggak siap ya Pak ya. Next. Siswa sesuai kebutuhan siswa. Ya, jadi pembelajaran diferensiasi tadi memperlakukan siswa sesuai kebutuhan siswa. Nah, apa yang saya lakukan? Yang pertama, karena di pembelajaran diferensiasi itu ada 4 langkah. Menetapkan tujuan, memetakan kebutuhan belajar, dan menentukan strategi dan alat penilaian, dan menentukan kegiatannya. Jadi ini 4 tahap yang harus kita punya sebelum kita masuk ke kelas.
contohnya ini yang saya lakukan. Ini di KD 3.1 limit fungsi trigono. Saya survei minat dan gaya belajar siswa. Jadi ada analisis dokumennya seperti ini, ada observasinya. Lanjut Pak. Ini seperti surveinya BK Bu ya? Iya, iya. Jadi biar tahu kita analisis. Baik. Nah, kemudian Ya, baik. Lanjut. Kebetulan kemarin kan ada auditori, saya bilang kan visual, auditori, kinestetik. Jadi saya tambahkan auditori visual karena di sini saya menggunakan VR. Jadi prosesnya, jadi sama anak-anak saya menggali informasi dan pemahaman materi itu melalui visual komik. Sebenarnya Bapak Ibu bisa komik, bisa PowerPoint, bisa infografis, asal dia bentuknya gambar Bapak Ibu, gambar aja. Jadi anak-anak yang suka melihat gambar banyak-banyak, itu mereka lebih paham. Auditori visual saya sediakan VR karena atau video. Auditori itu bisa video juga karena dia ada suaranya. Auditori yang saya sediakan itu anak-anak podcast ya mereka kan zaman sekarang itu kan banyak dengar pakai headset. Nah ini yang saya ini jadi headset aja daripada mereka dengar musik bagus dengar suara saya. Baik. Melalui YouTube Bu ya? Kalau podcast nggak pakai YouTube Pak, dia ada aplikasinya. Oh aplikasi podcast sendiri ya? Baik. Ya. Kalau estetik saya sediakan template seperti kemarin itu yang pernah saya share di NGSP, nah itu ada template atau virtual ya. Media interaktif ya? Baik. Produk yang saya minta anak-anak menyajikan hasil belajar. Jadi anak-anak kan saya kasih latihan misalnya 10 soal. Atau yang untuk KD yang pertama ini saya soal saya kasih 6 karena seminggu cuma sekali, jadi waktu ada seminggu ya Pak ya sebelum masuk Bapak Ibu, jadi saya kasih tugas 6 soal, tetapi sajikan soal ini nanti, jadi bukan ditulis di buku terus difoto dikirim, tidak seperti itu, tetapi saya minta disajikan dalam bentuk artikel atau infografis atau komik untuk anak-anak visual. Ya, untuk anak yang sains saya suruh bikin dalam bentuk video. Untuk anak yang suka kesenian mereka kumpulkan dalam bentuk podcast atau rekaman suara mereka. Justru kalau dalam rekaman itu kan harus benar, karena kita dengarkan kan harus teliti juga. Kalau dia salah langsung kita salahkan. Berarti anak-anak itu kan berarti sebenarnya. Kemudian kalau olahraga ada kumpulkan dalam bentuk puzzle boleh, dalam bentuk permainan yang lain. Nah, lanjut Pak. Ini yang saya bikin untuk anak-anak Bapak Ibu. Jadi anak-anak saya bagikan seperti ini. Lanjut Pak. Oke. Jadi yang ini kelompok visual Ibu kan dari ini ya, kayak seperti PowerPoint itu ya Bu ya. Terus yang ini yang virtual itu ya Bu ya, yang inovasi pembelajaran ya. Yang ini podcast, maksudnya kita buka seperti apa dia coba ya? Anchor Pak, Anchor itu ada di HP Pak. Oh ada di HP ya? Oke baik. Di HP, tapi nanti bisa mendengarkan di laptop bisa, karena target kita anak-anak kan banyak yang punya HP dan mereka kan dengar entah apa-apa, dan itu tugas mereka sendiri. Oke, kita coba bisa nggak kita buka ini kalau di web bisa nggak Bu ini buka? Kita coba ya. Bisa dibuka di web nggak? Bisa, tapi ya suara saya itu Pak. Oh hanya suara saja ya? Oke kita coba ya. Oke. Kita dengarkan ya Bapak Ibu. Ini masuk ke Anchor FM ya. Bu Hermawati. Oke. Ini dia Bu. Spotify.
Ini Bu ya. Ini dia. Kita coba ya. Sebentar saya share-nya. Share include ini ya. Bentar saya share-nya. Saya share include sound. Screen termasuk sound-nya. Mudah-mudahan kuat ini jaringannya. Sebentar. Anak-anak yang bagus Pak suaranya Pak. Oke. Dengar Bapak Ibu? Dengar Bu Herma? Belum. Oh, sebentar. Saya berarti masih sound-nya belum masuk. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya share screen lagi. Screen include sound. Betul ya? Dengar Bu? Enggak Pak. Dengar? Saya belum. Tahu Pak. Nanti yang mau. Ya, jadi Bapak Ibu bisa kopas linknya ya di itu. Sama dengan L, artinya jika X mendekati dengar Bapak Ibu? A, tetapi tidak limit Fx, X mendekati A sama dengan L, artinya jika X mendekati A dengan limit Fx, X mendekati A sama dengan L, artinya limit dari kanan rumus trigonometri. Oke, jadi itu berupa kata-kata ya Bu ya? Ya, jadi dan untuk membuatnya kita coba dari sini ya Bapak Ibu ya. Jadi make your own podcast for free. Ya Bu Herma begitu ya. Jadi Ibu coba bimbing dari sana ya. Tapi lebih mudah di HP Pak. Oh, lebih mudah di HP. Iya. Dia menggunakan apa Bu? Anchor. Menggunakan Anchor. Oke. Iya. Jadi harus di HP ya, get start. Oh, ini akunnya harus. Oke, baik. Bapak Ibu bisa langsung ke Anchor FM ini terus sign up ya. Nah, ini saya coba kopas di HP bisa ya, yang ini ya Bapak Ibu. Oke, next Bu Herma. Untuk yang ini? Iya, anak-anak yang suka auditori, mereka bikin tuh suara ya hasilnya luar biasa Bapak Ibu. Jadi ada yang seperti suara pramugari. Itu bagus, ada musiknya. Jadi ada anak-anak yang suka suaranya saja, itu maksudnya. Jadi mereka akan menulis hasilnya, nanti buktinya ke saya. Kalau mereka ya. Lanjut Mas. Oke, next. Bentar, masih belum. Oke, balik lagi. Betul ya Bu ini ya? Iya. Ini kemarin kita bulan Januari kan kita sudah PTM. Caranya saya pindahkan. Kalau biasanya Padlet itu kan di aplikasi Bapak Ibu. Nah, Padlet ini saya pindahkan ke dalam kelas. Jadi mereka pakai kertas post-it. Nah, mereka tulis jawaban mereka seperti ada di gambar. Jadi mereka suka, jadi mereka lari-larian. Kita pun nggak ganti-ganti spidol. Kan hari ini kita kan nggak boleh tukar-tukar spidol ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti apa Ibu proses role play-nya? Ibu memberikan apa awalnya, memberikan apa, terus apa yang dilakukan anak Bu? Silakan Bu. Saya kasih satu soal, jadi mereka siapa yang punya jawab langkah pertama, siapa yang punya? Saya Bu, mereka tulis akan ditempel. Nanti langkah kedua siapa yang punya? Saya Bu punya, tempel gitu Pak. Oh gitu, jadi jawaban siswa bisa berbeda-beda ya? Bisa berbeda-beda, tapi kan dia langkahnya Pak. Jadi cuma satu. Oh langkahnya. Ya, saya langkah pertama siapa yang bisa? Saya Bu mau coba. Baik. Jadi kalau misalkan limit gitu ya, berarti langkah pertama diketahui ditanya begitu ya Bu ya? Enggak Pak, misalnya soalnya saya kasih satu misalnya limit
misalnya 1 dikurang cos 4x per sin 6x. Betul. Baik. Misalnya cos 4x dulu yang diubah, tulis di depan. Oh, gitu. Baik. Jadi sudah dipahami dulu ya sama anak-anak, bahwa ini kerjakan dulu atasnya, kemudian lanjut begitu ya. Iya, ini kan latihan. Oke, baik. Latihan, karena bulan Januari kemarin kan sudah belajar ya Pak. Tadi. Iya. Lanjut Pak. Oke, next. Bentar, kita lanjut. Nah, ini sekarang ini. Ini forum diskusi. Di anak-anak kan kemarin hanya masuk 20 orang saja kami. Jadi berapa kelompok kecil, baru mereka nanti presentasi. Kenapa presentasi yang di depannya saya bagi 2? Karena kan kita harus berjarak Bapak Ibu. Satunya menulis, satunya menjelaskan. Tinggal bawa dari rumah masing-masing. Panen karya. Panen karya. Jadi kita di luar ekspektasi saya, ternyata anak-anak ini sangat kreatif, bahkan melebihi saya. Misalnya bikin komik. Anak-anak visual, mereka mengumpulkan dalam bentuk komik. Itu komiknya bagus-bagus Bapak Ibu. Jadi kita mengerjakan, jadi ada waktu, kan ada 2 jam. Kalau saya seminggu kan satu kelas itu 4 jam pelajaran, artinya 2 jam saja. Nah, ada 1 kali pertemuan saya khusus menjelaskan apa yang saya buat dan cara apa. Jadi anak-anak saya ajarkan ini loh, kalau komik bikinnya dari Canva. Kalau video saya dari sini. Kalau podcast saya saya begini. Jadi saya ajarkan sedikit langkahnya saja, mereka yang akan memilih. Kalau ada yang bingung, mereka akan lihat saya. Seperti itu. Jadi ternyata mereka mengembangkan sendiri dan justru saya belajar dari mereka. Oh, video begini ya. Oh, berarti artinya ada aplikasi komik, mind map, puzzle di internet ya Bu ya, yang dia lebih mempermudah gitu ya. Baik. Dan anak itu kayaknya lebih canggih Bu ya. Iya, lebih kreatif dan mereka senang Pak. Jadi kalau misalnya saya ngomong komik mereka itu lebih canggih. Gamenya mereka lebih canggih, podcast mereka lebih bagus, suara mereka pun lebih bagus. Baik. Saya harapkan di sini anak-anak tidak hanya belajar matematika saja, tetapi mereka juga punya kreativitas atau punya keterampilan yang lain. Misalnya kita tadi ya Pak ya. Terus kalau misalnya anak-anak di rumah kan banyak diam aja, jadi banyak yang gendut. Anak-anak itu kan banyak yang gendut sekarang, kegemukan. Jadi kalau belajar sambil gerak, mereka kan akan mengurangi ya. Oke. Lanjut Pak. Next. Nah, ini contohnya. Ini panen karyanya ya. Yang sebelah kiri atas itu kalau podcast yang di HP. Oh, podcast. Oh, tampilannya seperti ini ya. Iya. Seperti itu. Itu komik anak-anak yang membuat sama PPT. Ini belum ada TikTok ya Bu ya? TikTok nggak di ini. TikTok saya tidak. Oh, baik. Karena banyak negatifnya Bu ya. Baik. Nilainya lah. Lanjut Pak. Oke, next. Oh, bagus ya ini ya. Nah, ini video anak-anak. Yang ini? Ya, ini video anak-anak yang berapa? Kemudian yang ini? Ini komik. Jadi yang sebelah kanan atas itu saya baru tahu kalau ternyata itu komik animasinya ini orang-orangnya itu yang zaman kekinian Pak. Itu saya baru tahu. Oh, zaman ini sekarang ini ya anak-anak. Rambut panjang semua Bu ya. Saya baru tahu itu. Loh, ini oh cewek ini ya, baik. Anak-anak ABG itu. Oh, baik. Lanjut Pak. Ya. Gamenya sekarang. Iya, di bulan Januari kemarin. Jadi anak-anak ini
yang sebelah kiri atas, itu dia anak kelas 12 IPA 4, dia mengerjakan hasil karya dari anak 12 IPA 1. Jadi saya tetap cepat. Kalau yang satu kiri atas itu puzzle. Oh, ini puzzle semua Bapak Ibu. Cuma puzzle-nya dari hasil karya kelas sebelah, Bu ya? Iya, kelas sebelah. Kenapa? Nanti nilainya khusus anak-anak yang membuat ini, kalau seandainya mereka enjoy bermain, berarti nilainya bagus. Karena kan kalau permainan harus dimainkan, kalau nilainya bagus, anak-anak ini paham yang memainkan, berarti kan nilainya tinggi. Makanya anak-anak itu semangat bikinnya biar gimana caranya bagus dan menarik. Itu masuk penilaiannya ke penilaian yang mana, Ibu? Rentangnya seperti apa, Ibu bikinnya? Silakan, Bu. Iya. Penilaiannya itu pertama, yang penting ngumpul aja gak ada nilainya ya Pak. Itu penghargaan. Satu. Yang kedua, baik. kalau 6 soal, 6 soal itu kan soal saya 6. Nah, itu per soalnya bener nggak? Kita lihat prosesnya. Kita kasih skor. Gitu. Baru nanti penambahannya dari segi menarikkah, tingkat kesulitannya, gambarnya, seperti itu Pak. Ada poin-poinnya sendiri. Baik. Ya, dan itu kadang kerjasama sama. Jadi istilahnya untuk nambah nilai ya? Iya. Bagus juga ya Bapak Ibu, ini bisa untuk nilai keterampilan ya Bu Herma ya. Iya. Jadi kita benar-benar, ini berarti keterampilan ini gitu, seperti itu ya. Ya, yang penting ngumpulkan aja ada KKM lah kan gitu ya Pak ya. Kumpulkan KKM. Oke, Bu. Oh, ini juga ada timnya ya. Iya. Nah, ini mereka mengerjakan game dari kawannya juga. Ada yang bikin ular tangga, ada yang bikin domino. Itu di kelas. Domino ya. Iya. Untuk domino itu berarti gimana, Bu? Rangkaiannya. Soal dulu. Oh, nyambung, artinya soal nanti cari jawabannya gitu yang nyambung gitu, Bu ya. Baik. Bawah itu kan mereka sedang mencari caranya bagaimana. Bawah. Ya. Yang kanan atas itu melihat komik. Kanan atas itu lihat komik kawannya. Kemudian lanjut Pak. Nah, contohnya mencerminkan yang tadi saya bilang Bapak Ibu, itu ada kelompok kreatif, mereka yang memilih sendiri. Nah, ini jadi kan di Padlet ya? Ya, ini yang tablet atau sama infografis. Lanjut Pak. Nah, Ini podcastnya. Ini podcast yang saya bikin, yang sebelah kanan itu yang anak-anak bikin. Baik. Ini game yang dimainkan anak tadi, yang dibuat anak-anak juga. Di game ini yang berjalan yang mana, Bu? Yang warna merah atau yang warna ini? Yang putih dan itu Biru. Ya. Dia berjalan. Oh, jadi ada pertanyaan di sini. Ya. Grafik fungsi ini kemana? Jadi dia mencari jalan untuk ke jawabannya, gitu Bu ya? Ya. Nah, mereka kalau misalkan dia tahu Ibu ya jalannya misalkan kemana gitu ya, misalkan ke arah kiri gitu ya, ke arah kiri sini, dia kena terhadang oleh merah, itu berarti belum berhasil Bu ya? Ya, belum berhasil. baik. Ya, berarti anak itu harus mengerjakan soal dulu baru bisa mengerjakan. Atau bisa bermain. Baik. Oke, sekarang VR yang saya buat, jadi anak-anak mencobanya di kelas. Oh, itu ada alatnya Bu ya? Ada Pak. Lanjut lagi Pak. Itu alatnya Ibu apa dari sekolah Ibu ya? Enggak Pak, kebetulan saya ini ikut daerah Bali. Jadi saya ini diajak kawan saya di Bali, jadi mereka lagi bermain VR ini. Kebetulan saya dapat 5 besar.
Jadi saya dapat hadiah itu sih Pak yang benar. Baik. Kalau beli itu berapa itu Bu? Nggak tahu ya, kayaknya 200-an ya. Oh baik. Oke, next. Nah kayak gini Bu ya. Nah ini stress collapse. Jadi ada kayak kalau kita biasanya meeting biasa kayak seperti ini kita bikin. Nah ini dalam bentuk kita kan nampak wajah kita Bapak Ibu ya, kita wajah asli kita. Tapi kalau di stress collapse itu berupa avatar kita. Nah ini namanya metaverse. Oke. Nah, kadang kelas itu kan kita bosan, makanya kadang saya ada yel-yel kelas. Nah, ini very good Pak. Matematika nggak sulit kan? Padahal dalam hati sulit itu Bu, sulit. Oke, ada yel-yel juga. Terus Ya, Bu? ini ada kolaborasi. Jadi biasanya di akhir pembelajaran atau di akhir KD kita kan harus refleksi diri. Refleksi diri itu artinya gimana Nana hari ini kalian belajar sama saya? Apa bagusnya untuk KD berikutnya kita ngapain aja? Apa mau kalian? Hal-hal refleksi diri itu sangat perlu kita lakukan biar kita ada perkembangan Bapak Ibu. Jadi kita nggak kalau orang ini apa diktator ya. Monoton ya. Ya, refleksi diri itu sangat perlu agar kita berkembang. Jadi tidak merasa. Istilahnya kita perlu orang lain untuk melihat seperti apa diri kita kan seperti itu Bu ya. Nah, kalau di akhir semester saya kirimi Google Slide seperti ini, ada kolaborasi. Jadi saya bentuk di video, mereka akan senang. Mereka akan nulis di Google Slide-nya apa kenang-kenangan, kata-kata terindah apa yang mereka inginkan. Ada di sejarah per kelas. Ya. Tapi nggak ada yang iseng Bu ya, artinya nulis apa yang kita di luar kendali kita gitu. Ada nggak Bu? Alhamdulillah nggak ada Pak. Alhamdulillah. Kalau kita kasih fasilitas, mereka sebenarnya positif juga. Baik. Oh dilihat kawannya, dilihat kawannya satu. Kalau saya kan 12 IPA saja, jadi ya dari IPA 1 sampai IPA 6 mereka kan akan terbaca. Baik. Ya. Kemudian yang RPP Bu ya? Ya. Nah, RPP-nya? Ini RPP saya Bapak Ibu dalam melakukan yang tadi. Jadi sebelum masuk kita tanya dulu absensi di LMS itu setelah ngisi kita tanya apa keadaan siswa. Buktinya kan ada kameranya. Memberikan motivasi untuk apa belajar kita hari ini. Itu ada di sebelah kiri. 6 kali pertemuan ini Bu ya? 6 kali pertemuan, berarti Ibu bagi-bagi ini berarti ya? Ya. Ini ada di sebelah kiri itu ada linknya yang harus diisi anak-anak. Oh baik. Tadi ya Pak, kebutuhan siswa ada survei gaya belajar dulu, kita harus tahu gaya belajar mereka apa, lalu kesiapan belajarnya apa. Oke, baik. Lanjut, nah ini kompetensi sosial emosional. Apa tekniknya, apa penjelasan yang dilakukan guru, apa yang dikatakan siswa, apa yang dilakukan siswa, baru tentang tujuannya kita apa. Kita coba yang menti.com kita sudah pernah ya Bapak Ibu ya, udah tahu ya? Kita coba. Bisa ya Pak. Sebentar saya ini dulu, saya blok dulu, biar nanti Bapak Ibu bisa. Ini saya kasih di mana ya? Di deskripsi ini. Sentimeter itu ini ya Pak. Oke, yang ini saya kasih ke siapa Bu Nurasi ya. Coba saya kasih di sini. Yang mentimeter yang ini langsung yang langsung tahu jawabannya gitu. Ini dia. Oke, coba. Oke, next saya dulu. Ya. Next saya dari dulu ya, Mbak.
Boleh, nanti kan bisa dibuka masing-masing. Oke. Kemudian yang kedua, keterampilan berhubungan sosial. Jadi tekniknya kita diskusi kelompok. Guru meminta siswa berdiskusi, kemudian apa yang dikatakan siswa, penjelasan tentang tujuan tadi. Keterampilannya ya, Pak. Kemudian topik diskusinya, hasil diskusi diunggah di papan Padlet. Jadi di Padlet yang saya sediakan. Inilah diskusinya. Ada beberapa soal. Kita coba nih ya. Yang ini contoh menti.com-nya. Mana menti? Oh, dia salah, ada titiknya nih. Nah. Oke. Ini Bapak Ibu contoh menti.com-nya biar ada atau sudah ditutup Bu ya untuk menti.com-nya Bu? Enggak, kurang tahu Pak. Dia ada bisa ditutup apa enggak? Apa tertutup? Kayaknya. Karena ini KD 3.1. Oh, ada ininya Bu ya. Sorry, but this presentation is no longer active. Berarti tertutup ya Bu. Apa? Bulan Juli Pak. Oke. Coba kalau Padletnya kita coba buka ya Bapak Ibu. Padletnya. Oke. Ini dia Padlet dari Bu Herma. Wah, mantap ya. Oke, ini dia. Jadi tentukan nilai limit, kemudian berikanlah contoh penggunaan limit fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, loh. Ya. Setiap kelompok membuat contoh yang berbeda. Hasil diskusi dikumpulkan dalam bentuk karya Ananda, disesuaikan dengan gaya belajar. Nah, ini dia. Oke ya, Ibu. Kemudian next. Kemudian kompetensi ini. Ya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi ini menulis jurnal diri tentang pembelajaran yang dilakukannya. Tadi saya bilang refleksi diri. Refleksi diri. Guru meminta siswa menulis ya apa yang saya bosan Bu, misalnya saya senang Bu, saya begini. Baik. Di menti.com Bapak Ibu sebagai informasi nanti jawaban anak itu ada beberapa kemungkinan ya Bu Herma ya. Kalau dia tulisannya besar berarti semua banyak ke tulisan besar itu ya Bu Herma. Nah, misalkan menarik. Kalau kita sudah mengeluarkan ini refleksi diri, kita harus siap-siap Bapak Ibu kalau anak-anak nggak suka sama kita. Ya itu dia Bu. Itu dia. Kita harus terbuka. Iya, kita harus legowo itu apa Pak? Sabar ya. Iya lego. Artinya memang kan yang penting kita dikritik oleh siswa di ya. Tapi ya tetap harus siswa harus ditekankan harus dengan bahasa santun ya Bu Herma ya. Iya. Jadi tetap harus dengan bahasa santun, misalkan apalah bosan atau kalau pintar kurang pintar, misalkan begitu kan. Baik. Oke Bu. Terus next. Nah penilaiannya Bu seperti apa nih? Kalau penilaian sikap kan ya sehari-hari. Umum ya Bu ya ini ya. Kemudian kalau nilai pengetahuan di ulangan mereka. Jadi ulangannya sama Bapak Ibu, semuanya sama. Cuma prosesnya saja yang berbeda. Jadi soalnya sama ya Bu ya untuk satu kelas sama ya. Cuma mereka bentuknya dalam bentuk tulisan biasa, kita ulangan biasa itu Pak. Oke, baik. Untuk jawaban siswa tidak perlu dalam sesuai gayanya Bu ya. Dia merekam gitu enggak? Udah semuanya udah sama ya. Oke. Itu artinya sudah tujuan akhirnya di situ kan gitu Bu. Ya. Jadi prosesnya yang kita ubah tadi apa hasilnya? Nah, kalau kesiapan belajar siswa sudah memahami sebagian atau belum memahami. Penugasannya ada di situ Bapak Ibu. Keterampilan itu yang tadi saya bilang
unjuk kerja tadi ya Bapak Ibu. Nanti mereka saya beri beberapa yang bagus di kelas itu, perwakilan. Nanti saya ajak mereka menampilkan karya mereka. Mereka dengan bangga, ini loh saya membuat ini. Jadi mereka bangga. Sebenarnya bisa juga nanti akan menjadi nilai praktek matematika ya Bu ya. Coba dalam matematika kan nggak ada praktek jadinya. Ya. Kedepannya bisa jadi seperti itu nanti arahnya ya kan Bu. Kalau misalkan ada unjuk kerja kayak seperti ini, ya nggak Bu? Mungkin. Oke. Tapi harus kerjasama ya Pak. Itu dia. Nah, kita lihat ini Bapak Ibu panen siswanya. Wah ini banyak nih Bu. Media karya siswa ini ya. Dari IPA 1, IPA 2, segala macam. Oh, ini dia. Oh, ini video semua, Bu ya? Ada video, ada komik, Pak. Itu punya Zoen aja, ada sampai saya bilang ada raja komik ada. Baik. Oke. Oke, Bu. Next. Lanjut. Untuk yang persekoran sekarang, Bu. Ya, produk tadi. Saat diskusi. Kan tadi kan sebelum mereka bikin karya kan ada waktu, kan karya itu waktunya 1 minggu. Di waktu misalnya hari Senin, di pas 1 hari Senin kan mereka diskusi dulu tentang materinya. Baru mengirimkan tugasnya tepat waktu. Ketepatannya dalam membuat analisis jawaban. Jadi artinya yang misalnya 6 soal itu mereka langkah-langkahnya benar nggak, itu kita koreksi juga. Ketepatan dalam membuat analisis tampilan dan tingkat kesulitan. Lah ini untuk ngoreksinya ini ya Bu, pekerjaan berat ya bagi guru ya. Kemarin jam 00.00 dikumpulkan. Baik. Apalagi kan dibuka secara online kan Bu ya? Iya. Jadi satu-satu Pak. Iya. Nah ini untuk nilainya jumlah skor ya. Jadi Bapak Ibu tinggal checklist di sini kali Bu ya. Kalau misalkan di sini 4 dia. 4 misalkan. Tampilannya misalkan 3. Tingkat kesulitannya 4. Berarti jumlahnya per 20 kali 100 begitu Bu ya? Ya. Oke, kalau baik. KD1 saya per individu, tapi kalau KD4 saya bikin kelompok. Iya Bu, kalau satu-satu semua ambruk nanti Bu ya. Ada berapa siswanya itu Bu? 6 kelas? Ya. 6 kelas ya, sekitar berapa? Iya, beda hari Pak, beda hari ngumpulkannya. Oh baik. Oke Bu, rubrik observasi seperti biasa ya ini ya. Nah, komunikasinya apa segala macam, oke. Nah, materi pembelajarannya, konsepnya, oke. Oh ini yang Ibu ambil dari buku ya? Ya. Ini LKPD. LKPD-nya, oke. Oke, ini dia ya, ada mendekati apa segala macam. ATM ambil apa Pak? Modifikasi ya. Ambil, tiru, modifikasi. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang kekurangan, ada yang kurang, silakan ditambahkan. Baik. Oke, sudah bagus. Oke, saya buka ininya untuk saya screenshot bisa Pak? Apa namanya? Share screen. Oh, bisa Bu. Sebentar saya tutup dulu ya. Oke, silakan Bu. Jadi kalau di sekolah itu kan ada Silakan Bu. nampak ya Pak? Masih belum Bu. Oke, nampak sekarang. Ini Bapak Ibu LMS saya. Jadi kalau di semester 1 itu kan ada LMS masing-masing guru. Ini seperti apa ini Bapak Ibu? Jadi ada siswa keren, siswa yang memiliki profil pelajar, ada penguatan karakter, ada sejarah matematika, untuk apa sih belajar matematika, dan
ada perpustakaan digital, ada puncak karya yang tadi Bapak Ibu hasil karya anak-anak. Jadi apa? Jadi sebelum anak-anak belajar di materi, ya saya berikan yang bukan dulu. Jadi misalnya siswa keren ini isinya apa? Ini video Bapak Ibu tentang Maaf Bu, ini linknya ngambil di mana? LMS SMA apa ya? SMA 1 ya? waktu, Pak. Oke, baik. Jadi sebenarnya ini yang di website yang saya kirim ke Bapak waktu itu yang untuk umum, yang untuk anak semansa yang ini, Pak. Jadi yang ini sejarah matematika. Jadi mereka harus tahu dulu apa sih sejarah matematika itu di mana ini, Bapak. Yang ini untuk apa sih belajar matematika? Jadi setidaknya mereka tahu dulu apa mereka belajar matematika. Kalau yang di website kemarin kan terbatas ya, Pak. Ini perpustakaan yang apa nanti saya kirimkan website saya ya, Pak. Oh, boleh, silakan. Ini sama Bapak Ibu, cuma tampilannya lebih menarik LMS. Itu ya, Pak. Ya, Pak Isan yang sudah melihat kan. Yang di Padlet semuanya ya? Ya. Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya bagi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Bu Nuras ya. Baik, terima kasih buat Bu Herma. Luar biasa. Sangat menginspirasi Bu Herma buat tangan. Jujur banyak yang kami belum tahu, tapi dari Bu Herma kami banyak tahu juga gitu. Baik, buat Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan untuk materi kita hari ini, pembelajaran berdiferensiasi? Silakan Bapak Ibu, raise hand ya. Silakan angkat Bapak tangan. Ibu. Baru ini kan? Berarti 3 tahun yang lalu itu. Bukan, Mak. Sembarang aja. Oh, kalau nggak ada mungkin Bu Herma kira-kira boleh nggak di-share untuk survei untuk minat belajar siswa, terus gaya belajar siswa gitu. Jadi biar kita tahu bagaimana sih gaya belajar anak ini, apakah dia audio, kinestetik, atau memang audio visual. Duplikat form Bu Herma, ada ya? Maksudnya tentang ini ya, apa formnya seperti apa yang saya kasih ke anak? Iya. Oh iya. Itu bisa kita petakan anak itu di kelas. Saya Bu klik dan di RPP saya, Bu. Oh, di RPP ya Bu Erma ya? Ya, ada linknya, itu bisa dibuka. Oke. Ayo Bapak Ibu silakan, mana tahu ada yang mau ditanyakan mengenai silakan Bapak Ibu paparan Bu Herma tadi. Saking terpesona ya mungkin Bapak Ibunya nggak tahu mau nanya kan. Jadi dari sini kan kita tahu matematika peminatan kan banyak yang abstrak ya, ternyata bisa dibikin apa ya, tadi ada permainan, ada game, ada apa segala macam ya Bapak Ibu. Apalagi yang mengajar matematika wajib kan banyak juga yang benar-benar berkaitan dengan dunia nyata. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Bu Herma, mungkin saya bertanya tadi sudah. Bu Herma, halo. Oh, Bu Vera, sebentar. Silakan Bu Vera. Silakan Bu Vera. Resen. Silakan. Resen. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Oke, saya ingin bertanya begini Bu, apakah ketiga strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, produk, sama proses, itu memang harus selalu ada di setiap pertemuan? Atau
untuk diferensiasi kontennya sendiri, apakah bisa satu untuk satu KD gitu? Karena saya pikir-pikir mungkin menyulitkan siswa ketika tagihan produknya itu harus ada di dalam setiap pertemuan. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah memetakan kebutuhan belajar siswa berdasarkan profil belajar siswa, awalnya nih dia misalkanlah di visual atau misalkanlah di kinestetik. Nah, di mana kita sudah menentukan bentuk-bentuk tagihan produk yang akan diberikan nantinya. Nah, namun ketika kita menginformasikan bentuk tagihan produk yang akan mereka kerjakan, ada siswa yang kemudian memutuskan untuk berpindah jenis, berbeda dengan gaya belajar yang dia tentukan sebelumnya. Kira-kira itu boleh nggak, Bu Herma? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih, Bapak Ibu. Langsung dijawab Pak Ihsan, Bu Nuraisa ya. Silakan Bu Herma. Silakan Bu Herma. Terima kasih Bu Sarah. Yang pertama, apakah harus selalu di setiap pertemuan? Kalau di setiap pertemuan ya dan kita Bapak Ibu. Jadi misalnya di visual tadi kan ada pilihan. Pilihan itu artinya boleh PPT saja atau tidak ada kita sediakan ada komik ada macam-macam itu tidak, tapi ya misalnya kita mau bikin PPT PowerPoint saja, ya sudah kita kasih PowerPoint untuk anak visual, itu tidak kaku gitu ya Bapak Ibu. Nah mungkin kita bikin misalnya 9 media anak visual. Ya kalau kita ngajar 6 rombel aja mungkin, tapi satu tingkat ya. Seandainya kita ngajar 40 jam hari ini kan nggak bisa dari semua kan ngajar 40 jam, itu rasanya kok berat. Ya kita semampunya saja Bapak Ibu. Nah, misalnya video itu kan masuk di auditori, jadi masukin aja di auditori video 1 saja, kan gitu ya Bapak Ibu. Itu tanggapan saya. Apa selalu ada di sebuah pertemuan untuk seperti tadi pemetaan tadi? Ya Bapak Ibu. Jadi misalnya pertemuan tadi itu kan ada di awal kita sudah memetakan anak. Apakah itu setiap KD? Kalau pemetaan setiap KD seperti itu, tetapi modelnya beda-beda. Jadi kalau itu kalau saya memetakan anak, jadi misalnya tugasnya seperti itu, makanya di awal pembelajaran kita kasih tahu anak kita mau belajar seperti apa. Itu harus kita informasikan. Makanya tujuan tadi harus nyampe ke anak. Kalau bahwa tujuan kita itu sebenarnya ini, nah jadi kita tahu gitu. Yang kedua, kalau di saya bentuk proyeknya seperti itu hanya di KD 1 dan 4. KD kedua saya bikin yang kemarin di NGNP ada live worksheet. Nah itu untuk KD yang kedua. Jadi kita bisa membuat macam-macam. Jadi bagaimana anak ini tidak bosan dan kita pun tidak bosan sebenarnya. Kalau kita ngoreksi gitu terus setiap KD kita pegel juga Bapak Ibu, kita ngoreksi sebanyak itu. Baik. Kita modifikasi saja seperti itu. Jadi tidak kaku seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau yang kedua setelah memetakan siswa, awalnya dia siswa, ternyata ada siswa yang memutuskan tidak ingin. Apakah boleh? Ya kita bolehkan Bapak Ibu. Jadi kemarin itu kan karena dunia VR itu di awal ya, anak-anak kan belum tahu. Sebenarnya anak-anak kita ini tahu bermain VR karena mereka bermain game. Nah, game inilah yang kita bawa ke dalam matematika. Jadi anak-anak sebelumnya tidak tahu kalau di audio visual itu ada VR. Jadi mereka banyak yang visual. Kalau anak-anak kita atau orang ini kan banyak yang visual memang di kita. Jadi mereka mendadak tahu karena ada VR, saya mau pindah lah. Dan itu banyak yang minta pindah ke audio visual karena mereka tertarik sama VR tadi. Nah begitu ada tugasnya tadi ini loh ya Bu kami bikin video kan. Nah mereka begitu. Jadi
kita memberi kebebasan. Seandainya mereka, jadi kan sebelumnya kita kasih tahu dulu visual itu seperti apa sih ciri-cirinya. Kalian suka nggak dengan gambar? Kalau auditori kalian suka nggak dengan suara sama gambar? Jadi kita kasih kayak apa ya, presentasinya lah. Nah ini kita kasih tahu dulu sebelumnya. Kalau saya Bapak Ibu audio visual saya lebih menarik kalau misalnya saya baca tutorial dari YouTube misalnya, itu saya lebih langsung ke prakteknya. Tapi kalau dalam bentuk modul saya kurang tertarik, saya ngantuk Bapak Ibu. Ya, begitu Bu Hera ya, mohon maaf kalau ada yang kurang. Oke, baik Bu Vera, sudah cukup ya? Ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Oke, tidak ada sepertinya Bu Nurasya. Bu Nurasya lagi ini di backsoundnya ini ya, lagi rame. Backsoundnya rame Pak. Baik. Kalau nggak ada lagi kita lanjut ke yang materi kedua ya Pak ya? Ya boleh. Sosialisasi mengenai akun Merdeka Belajar yang akan dibawakan oleh Pak Hisam. Oke, baik. Untuk Terima kasih. Silakan Pak Hisam. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya ini coba join dari HP ya Bapak Ibu. Connecting. Nah ini dia, saya coba share screen. Ntar ini saya tutup share screen-nya. Share screen. Nah ini dia. Nampak ya Bapak Ibu? Nah ini dia, saya bisa share screen di HP. Baterainya 39, mudah-mudahan cukup nih Tuan. Oke, Bapak Ibu, bagaimana cara untuk share screen-nya? Jadi Bapak Ibu buka Play Store langsung saja. Bapak Ibu bisa melihat di WA yang ada bit.ly apa segala macam itu ya untuk mendownload. Cari kata kunci Merdeka Belajar, Merdeka Belajar. Nah, nanti kodenya seperti ini Bu ya, yang ini Merdeka Mengajar. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu install dulu, karena saya sudah install. Nah, silakan ke Bapak Ibu bisa install dulu. Ya. Anggaplah Bapak Ibu sudah menginstal ya, seperti biasa dia cuma 3 MB ya, jadi nggak begitu banyak. Ya, tinggal open. Oke. Sebentar, saya kok agak ini. Sebentar. Setelah diinstal, Bapak Ibu ini bisa lihat. Nah, ini Bapak Ibu, seumpama Bapak Ibu di sini belum menginstal, Bapak Ibu bisa melihat ya. Ada di sini sign in ya, masuk. Masuknya itu menggunakan akun Belajar ID Bapak Ibu. Jadi akun Belajar ID itu yang Bapak Ibu punya, misalkan kalau di saya Hisam Hidayatullah 32 @guru SMA Belajar ID. Nah ini ya Bapak Ibu. Jadi untuk akunnya Hisam Hidayatullah 32 untuk saya Bu ya. Bapak Ibu akan berbeda semua ya. Jadi 32 @guru.sma.belajar.id. Ya, jadi Bapak Ibu ngambil dari situ akunnya Belajar ID dan tampilannya nanti sama seperti ini. Setelah berhasil tampilannya seperti sini. Ini banyak sekali Bapak Ibu ya info-info seperti ada item video inspirasi ya. Video inspirasi seperti apa? Nah, ini ada bagaimana aktivasi akun pembelajaran, ada terus kemudian model kompetensi guru. Bapak Ibu banyak sekali ilmu di sini ya. Nah, tinggal Bapak Ibu mencoba
Nah, ini bagaimana menganalisis struktur alur pengetahuan. Ini semuanya adalah pendapat dari pakar Bapak Ibu ya. Dan sudah dikurasi oleh Ditjen GTK. Kemudian juga ada sesi guru penggerak mengajar berkesedaran. Jadi ada 3 video. Kita buka masing-masing Bapak Ibu. Nah, ini dia. Oke, tutorial stop. Habis itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini tadi yang materinya oleh Bu Herma. Nah, ini seperti apa? Bapak Ibu bisa langsung lihat kayak mana lingkungan belajarnya, 3 strategi pembelajaran, memahami keberagaman dan keunikan murid. Nah, Bapak Ibu bisa langsung lihat ya. Kemudian pendidikan di masa pandemi COVID-19. Nah, ini sini. Ini dikurasi oleh UNICEF ya. Terus pendidikan inklusif. Inklusif ini yang apa ya? Yang untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, jadi kalau tadi Bu Herma apa ya? Berdasarkan gaya belajar, kalau yang ini inklusif benar-benar yang anak yang memang lambat menangkap pembelajaran dan juga kesulitan fokus seperti itu. Jadi diibaratkan di inklusif ini, kalau misalkan tangga, ada yang tangga dia langsung, tujuannya kan mau ke lantai 2 nih. Jadi tangga langsung lurus, ada juga tangganya dia berbelok kan gitu ya Bu, kayak ada jalannya kursi roda segala macam. Nah, itu juga inklusif ya. Terus ada proyek peningkatan literasi. Ini banyak sekali Bapak Ibu. Kayaknya Bapak Ibu akan mendapatkan banyak ilmu di sini ya. Apabila Bapak Ibu punya ini. Terus kemudian ada juga pelatihan mandirinya Bapak Ibu. Nah, ini pelatihan mandirinya Bapak Ibu bisa buat. Nah, di situ di pelatihan mandirinya ini ada Merdeka Belajar, ada kurikulum, ada asesmen ya, penyusunan pembelajaran kebutuhan dan karakteristik, ada disiplin positif ya. Jadi bisa dilihat di situ. Oke. Ya, kita coba Merdeka Belajar ya, ambil salah satu ya topik pelatihannya. Nah, di sini di topik Merdeka Belajar ini ada beberapa step yang harus Bapak Ibu lalui ya. Jadi mulai modul, kemudian modul selesai, terus praktek aksi nyata, terus pelatihan selesai. Ini sini. Ya. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Nah, jadi baca modulnya, ya pelajari materinya. Nanti di situ Bapak Ibu ada semacam tesnya. Ini saya belum nyoba nih ya. Jadi belajar materi, kita belajar misalkan mengenali diri sendiri, ada video, ada juga latihan pemahaman, terus ada refleksi. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Ini diberikan keleluasaan ya untuk mengembangkan diri dari berbagai macam ini ya. Kemudian itu contoh ya. Terus modul 2 mendidik dan mengajar, modul 3 mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dan seterusnya sampai 5 baru terakhir adalah aksi nyatanya seperti apa. Selesaikan modul. Oke. Jadi pelatihan selesai. Ini nggak tahu apakah dapat sertifikat atau enggak. Kalau yang sertifikatnya resmi kan menggunakan SIM belajar ya, berbagi mungkin di sana. Cuma yang ini memang benar-benar hanya untuk kemampuan sendiri ya Bapak Ibu. Hanya untuk mengembangkan diri. Itu pelatihan mandiri. Ya. Kemudian ada bukti karya saya, misalkan. Ya ini karena kita. Nah, Bapak Ibu bisa tambah karya ya, mulai dari materi ajar, praktik pembelajaran, contoh hasil kerja murid. Nah, ini Bu Herma bisa mulai nih ya. Contoh hasil kerja murid apa, praktik pembelajarannya bagaimana, materi ajarnya. Wah, ini sudah masuk bukti karya ya. Jadi ada contoh-contohnya dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu ada perangkat ajarnya di sini. Ya, ada perangkat ajar. Seperti apa perangkat ajarnya? Yang pojok kanan bawah. Oke. Bapak Ibu pilih mata pelajaran. Mata pelajarannya tidak hanya matematika saja Bapak Ibu. Jadi ada pelajaran yang lain juga. Ya, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi, dasar-dasar agriteknologi, pengolahan, ya kan? Dasar-dasar teknik mesin, ekonomi, fisika, geografi, IPA, IPS, informatika, matematika ada. Karena kita matematika berarti checklist yang matematika. Oke. Pendidikan agama juga banyak nih. Prakarya, seni musik, wah
banyak sekali Bapak Ibu, tinggal dilihat di sini. Ya, ketika Bapak Ibu checklist, karena saya matematika, klik matematika baru terapkan. Jadi muncul matematika di sini. Nah, pilih mata pelajaran. Tuh mana nih? Bentar. Saya ulang lagi. Matematika udah. Oke, terapkan. Nah, setelah itu kita filter Bapak Ibu ya. Ini filter, pilih topiknya itu banyak nih. Semua atau geometri, pengukuran, ya, bilangan berpangkat, analisa data, fungsi eksponen dan sebagainya. Nah, boleh kita nih. Kalau enggak, tampilkan semua aja, urutkan semua. Jadi akan muncul di sini Bapak Ibu, ya. Ada beberapa macam dari mulai buku panduan guru, panduan siswa, buku murid atau buku siswa dan sebagainya. Banyak nih Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu search ya, search sesuai dengan kebutuhan, ya. Nah, misalkan kita filter aja dulu, filter pilih kelasnya, misalkan kelas 10, ini kelas 10. Atau kalau misalkan saya kelas 12, nah kelas 12 masuk sini ke fase F. Oke, terapkan. Ini ya Bapak Ibu, kita filter, ternyata ada limit fungsi aljabar, ada fungsi komposisi, integral tak tentu, peluang. Nah, kita coba peluang ya, mungkin ini kita yang berkaitan dengan pembelajaran anak, peluang di sini. Nah, tentang loh ini kok gambar saya ini salah, ini ikonnya harusnya ikonnya orang itu Ares Ferianto, tentang perangkat ajar lulus kurasi. Ini mengunduh ada 87 ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengunduh perangkat ajar, tinggal unduh aja di sini Bapak Ibu ya. Nah, jadi nggak perlu pusing-pusing, tinggal unduh aja. Nah, coba misalkan saya coba aturan penjumlahan dan perkalian ya, kita unduh, mengunduh materi pertemuan. Oke, allow unduhan bermasalah mohon lapor. Karena di ini saya ini kan udah penuh nih memorinya. Jadi nggak bisa mengunduh. Nggak apa-apa. Nah, ini atau bisa juga share ya. Share juga boleh ya kan. Share kemana, copy ini ke WhatsApp atau seperti apa contohnya ya. Bapak Ibu bisa bisa unduh. Misalkan saya copy ke WhatsApp, misalkan WhatsApp MGMP misalkan ya. Detail pertemuan aturan penjumlahan. Oke, ke MGMP misalkan saya kirim MGMP, oh ini dia. Ya. Nah, ini. Coba Bapak Ibu bisa dibuka nggak di situ di MGMP. Nah, nanti setelah selesai baru ya. Atau bisa juga download dan sebagainya. Ada juga lembar kerja siswanya juga ada di situ Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa memulainya sendiri. Mungkin nanti ini kembali ya, ini kan. Oke. Kembali ini masih peluang. Belum lagi materi yang lainnya Bapak Ibu. Ada turunan fungsi, ada distribusi binomial, distribusi statistik diskrit dan distribusi statistik kontinu, ya kan? Hasil bagi dan sisa untuk kelas 11 dan sebagainya. Banyak sekali Bapak Ibu. Oke. Jadi itu yang Bapak Ibu perlu lakukan ya. Ini matematika, kelasnya juga bisa, tergantung kelasnya ya Bapak Ibu ya. Ini ada mau kelas berapa. SD juga ada, boleh Ibu pilih aja. Kalau misalkan Bapak Ibu punya anak SD, bisa juga Bapak Ibu memperkenalkan ya bagaimana modul ajar yang diharapkan di Merdeka Mengajar ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah asesmen murid. Oke. Asesmen murid di sini kita ngambil ya, misalkan saya misalkan kelas F, terapkan. Oh, numerasi belum ada. Kita kelas 10 ya, karena guru penggerak baru di kelas 10 ya. Nah, ini contohnya seperti ini, aljabar misalkan ya. Ada 12 soal. Nah, ini dia contohnya. Oke. Gunakan asesmen ini misalkan. Online bagikan tautan ke murid. Unduh dan cetak soal. Kalau misalkan begini, unduh dan cetak soal gimana? Lanjut unduh. Berkas soal. Oke, di ini PDF. Kita lihat ya berkas soalnya seperti apa.
Ini dia Bapak Ibu. Wah, berapa nih? Oke, nama lengkap, tanggal lahir, semacam ini ya. Nah, dia berarti soal apa ini? Soal AKM ya Bapak Ibu ya. Jadi wacana 1, misalkan di sini adalah bazar makanan. Terus daftar harga paket makanan. 1 porsi siomay, 1 porsi batagor 30.000. 1 porsi siomay dan 1 porsi bakso cuanki. Ini 32.000. 1 porsi dan sebagainya itu. Nah, nanti ada pertanyaan di sini. Berbagai makanan, minum dan sebagainya. Berikutnya harga setiap makanan dan minuman. Oke. Baru pertanyaan seperti biasa Bapak Ibu ya. Dia menanyakan dari soal nomor 1, daftar harga makanan yang paling diberikan harga proporsi berapa. Jadi ini contoh yang numerasi. Oke Bapak Ibu bisa mengunduh dan ada unduh jawabannya Bapak Ibu. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya, bisa lihat di sini. Oke. Ini untuk yang aljabar. Belum lagi nanti data, ada geometri juga, ya. Ada 12 soal. Oke. Kemudian Bapak Ibu, kelas itu bisa kita bikin ya Bapak Ibu. Misalkan kita bikin kelas, ini kan belum ada kelas ya. Saya coba bikin kelas MGMP ini ya. Misalkan kelas MGMP matematika. Nah, ini dia. Jenjangnya apa nih? Oke, anggaplah MGMP matematika masuk kelas 12 ya Bapak Ibu. Tahun ajaran ini simpan misalkan. Ya, tambahkan murid ke siswa, ke kelas, tambah murid. Bapak Ibu, adakah yang sudah masuk? Jadi ketik nama NSN-nya untuk tambah murid ya. Jadi masukkan murid manual. Nah, kayak gini NSN-nya berapa dan sebagainya. Sebentar. Untuk guru berarti belum bisa ya. Dia harus yang terdaftar di NSN ya Bapak Ibu. Sama seperti LPMTP sama SNPM ya. SMNPN ya. Jadi yang D3 Politeknik itu sama yang ini. Kita masukkan beberapa dulu. Terus NSN-nya kita belum masuk. Nah, ini baru nanti akan ada daftarnya. Jadi sesuai dengan NISN yang ada di sekolahnya Bapak Ibu berarti ya. Saya coba pilih mungkin salah satu ya. Saya akan ada data NISN. Saya ini juga ya. Untuk nyoba bener nggak ini ya, bisa ini ya. LTMPT. Saya buka website LTMPT di sini. Mudah-mudahan saya ambil contoh bisa nggak berhasil masukkan NISN. Oke, saya buka ini dulu ya Bapak Ibu websitenya, siswanya. Oke, next. Nah, misalkan saya ambil salah satunya ini ya, misalkan saya ambil 1 Zia, misalkan 004, benar nggak ya? 004 saya ambil salah satu siswa yang ada NISN-nya 0441 89 729. Nah, belum ada di database sekolah Anda. Waduh. Masukkan data lengkap. Tanggal lahirnya. Wah, ini lebih banyak lagi ya, Bu ya. Ini kerjaannya banyak nih. Buktinya ada format ininya. Anggaplah misalkan Zia, Audi, Octavia. Ya. Tanggal lahir kita nggak tahu, anggaplah seperti itu. Oke, cancel. Misalkan NISN-nya 00418
9729. Oke ya, go. Masuk simpan. Ya, simpan. Oh, berarti dia masuknya satu persatu, Bu ya. Cuma di sini tandanya masih belum aktif. Artinya kalau tandanya belum aktif berarti anak ini tidak menginstal untuk murid ya. Untuk murid di Merdeka Mengajar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Cuma ini malah tantangan kita pengerjaannya semakin banyak ya Bapak Ibu. Pengerjaannya semakin banyak. Ini contohnya. Ya, ini MGMP apa kelas berapa segala macam. Oke, mungkin itu ya Bapak Ibu tentang Merdeka Mengajar. Kemudian di sini ada satu lagi asesmen murid. Nah, asesmen murid misalkan yang sini saya ambil asesmen murid dari tadi kan kelas 12 ya. Anggaplah itu sudah belum ada berarti kelas 10 misalkan. Oke. Nah, kita ambilkan sini soal ini. Ya, gunakan soal ini bagikan tautan ke murid. Lanjut. Nah, taruh ke MGMP. Lanjut. Buatkan tautan. Nah, ini dia. Baru nih salin ini kasih ke WhatsApp grup kelasnya. Nah, seperti itu. Ya, coba saya salin ya Bapak Ibu. Bisa nggak ya? Diinikan ke WhatsApp. Ya. This one ke WhatsApp MGMP. Bisa dibuka ya Bapak Ibu. Yang di MGMP yang tadi bisa dibuka nggak Bapak Ibu? Bisa dibuka? Yang di MGMP? Bisa? Bisa ya? Bisa, Pak. Oh, alhamdulillah kan bisa. Nah, numerasi. Wah, enak tuh. Tinggal next selesai. Jadi Bapak Ibu bisa langsung minimal kalau misalkan belum ada kelas, Bapak Ibu sudah bisa memberikan asesmen ini kepada siswa ya Bapak Ibu. Kemudian juga storage-nya bisa dibuka nggak Bu? Storage-nya. Open in Drive. Oh iya bisa Bu, Bapak Ibu. Storage-nya bisa nih. Nah. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat pertemuan pertama ngapain dan sebagainya ini ya. Salah satu kegiatan siswa ini bisa saya perbesar. Ketua kalian memimpin doa segala macam. Boleh nih Bu. Jadi ada 6 fase di sini ya. Fase pertama simulasi, memberi stimulus. Yang kedua problem statement. Yang ketiga data collecting, data processing, baru verification, baru generation. Baru kegiatan penutup. Nah ini dia sudah ada contohnya dan juga sudah ada alokasi waktu-waktunya Bapak Ibu. Oke ya Bapak Ibu, silakan selamat bereksplorasi ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Nurasia. Silakan Bu Nurasia. Baik, terima kasih Pak Isam buat penyampaian tentang akun Merdeka Mengajar. Kira-kira dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan untuk akun Merdeka Mengajar ini? Silakan Bapak Ibu. Sudah jelas semua Bapak Ibu atau semakin pusing karena banyak Bu Herma sudah muncul kameranya Bu Herma. Sudah. Baik. Kalau udah mau bubar baru bisa lah. Baik. Oke, nggak ada pertanyaan nih Bapak Ibu, tinggal mengeksplor sendiri ya. Saya yakin Bapak Ibu mengeksplor sendiri, luar biasa nanti hasilnya. Lebih banyak. Ya? Kenapa Bu Herma? Ya, itu RPT yang dikumpulkan dulu ya, yang ada kan dulu ada link untuk belajar itu loh Pak. Oh, yang ini, yang Merdeka Belajar. Iya. Itu standarnya seperti itu. Mungkin bisa kita ATM lagi ya Bapak Ibu? Bukannya kalau kita mengumpulkan nanti dapat hadiah kuota internet kalau nggak salah.
Oh, iya, 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 iya. Ya sepertinya ada seperti itu, Bu. Jadi di situ ada sharing berbagi dan sebagainya. Oke. Ada lagi, Bapak Ibu? Ya. Terus ini Ada Pak, kayaknya. Silakan Bu Herma. yang belajar tadi itu kan bikin kelas. Itu seperti classroom gitu ya? Iya, betul, Bu. Saya belum nyoba karena seumpama itu kalau secara manual, waduh, itu ada berapa orang ya, harus pelan-pelan, Bu. Muridnya 300. Nah, mulutnya 300 masukin satu-satu, kapan selesainya nih, Bu? Karena dia di HP ya. Saya coba nanti melihat, mestinya ada versi webnya ya. Saya coba pelajari lagi. Kalau ada versi webnya, kita upload ini malah bagus gitu. Lebih gampang. Dan lagian nanti membuat pusing juga kan. Waduh, kalau semuanya mengakses, servernya kuat tidak? Ini dia ya. Yang dipertanyakan kan. Kalau semuanya mengakses, kuat nggak kan gitu. Proyek itu, Pak. Ya. Baik. Jadi Bu Herma, ini wajahnya Bu Herma sudah ada kan, Bapak Ibu? Ya. Oke, ada lagi? Silakan. Untuk pertemuan yang akan datang, Bu Nur Asia, seperti apa kita di 2 minggu lagi ya, di 2 SMA minggu lagi. Pak Yulianto ya, di SMA 17, betul ya? SMA 17, tanggal 2 Maret, dengan penanggung jawabnya Pak Yulianto ya, Pak. Tanggal 2 Maret ya Bapak Ibu. 2 Maret. Kemudian ya Bapak Ibu, berkaitan dengan ini, SIM PKB, saya kembali ulangi, untuk SIM PKB, MGMP itu hanya bisa meriset guru yang sudah ada di komunitas. Nah, kadang ada beberapa yang dia japri kepada saya, minta riset password. Saya cek di komunitas belum ada. Jadi kalau misalkan di komunitas belum ada, Bapak Ibu pastikan dulu ke operator dapodik di sekolah sudah update ya. Kemudian untuk masuk SIM PKP-nya yang riset dari pihak dinas, Bu. Biar nanti sekolah yang menghubungkan. Oh, ada anak ini apa segala macam yang atau guru-guru ini yang belum riset, nanti minta akses risetnya ke dinas. Setelah akses riset selesai, Bapak Ibu bisa mengubah ya Bapak Ibu ya, mapel sama sekolahnya tetap ya, sekolahnya harus sama. Mapelnya harus mapel matematika karena ada bentuknya di situ, mapel itu kadang belum terisi sehingga kita kesulitan untuk memasukkannya. Nah, setelah itu beres, 2 hal tersebut bisa aktif dan sebagainya, baru komunikasi ke saya tambahkan ke komunitas. Begitu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Oh ya Pak Isam, satu lagi ya. Pak Isam. Ya, silakan. Mungkin untuk tidak terlalu banyak meriset password, mungkin Bapak Ibu bisa mengintegrasikan SIM PKB itu dengan akun Belajar ID. Yes. Iya enggak? Betul. Nah, jadi di akun Belajar ID ini, guys, saya coba buka ya. Ini sudah pertemuan kemarin sudah ya, kita langsung ke akun Belajar ID-nya bisa diinikan. Jadi kita nggak perlu meriset secara manual. Bapak Ibu bisa masuk dari akun Belajar ID-nya. Ada menu masuk dari akun Belajar ID. Oke, betul. Terima kasih Bu Nurasia. Vitamin hatinya. Ada lagi? Kemudian Bu Yurika. Ini Bu Yurika, adakah informasi yang perlu disampaikan? Bu Herma, adakah Bu Yurika di sebelah Bu Herma? Saya di rumah Pak jadwalnya. Oh, di rumah, baik. Oke. Nanti yang untuk yang apa ya, iuran bulanan ya Bapak Ibu, ya mohon diinikan, kita giatkan lagi agar dari kita untuk kita prinsipnya, semua keuangan itu. Mungkin itu saja ya Bu Nurasia. Silakan, kalau nggak ada pertanyaan bisa ditutup oleh Bu Nurasia. Silakan Bu.
Masih mute, Bu. Ya. Baik, demikianlah kegiatan MGMP kita hari ini. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan pada hari ini mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan akun Merdeka Mengajar bermanfaat dan menambah pengetahuan kita hari ini. Nah, satu quotes tadi yang saya tangkap dari presentasi Bu Herma dari Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Jadi pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi kita ingatkan kembali, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi kita tidak bisa mengikuti era kita dahulu, tapi ikuti era mereka yang sekarang ini. Baik, itu aja bisa saya sampaikan hari ini. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya Bapak Ibu. Salam sejahtera. Ya, selamat siang. Mungkin foto bersama screenshot. Bisa ambil screenshot, Bu. Oke. Yang ada silakan buka kameranya semua. Ambil screenshot ya. Silakan Bapak Ibu dikirimkan ke